97% air yang menutupi bumi adalah air laut. Sedangkan 3% air di bumi merupakan air berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan sebagai keperluan sehari-hari. Kedua, yaitu persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, persyaratan secara fisik, yang kedua, syarat kimiawi, dan yang ketiga, syarat mikrobiologi. Lalu teman-teman, yang ketiga adalah persyaratan air bersih berdasarkan kuantitas dan kualitas menurut Menteri Keuangan Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut. Aman dan higienis, baik dan layak, tersedia dalam jumlah yang cukup, dan mudah terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Lalu yang keempat adalah sumber air yang digunakan masyarakat berasal dari sumber air sungai dan sumur yang ditampung dalam tangki penampungan air yang ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Yang kelima, kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian adalah jernih serta dapat melarutkan kotoran dan sabun. Ketika mencuci, sebaiknya tidak menggunakan air sadah. Air sadah yaitu air yang mempunyai kandungan mineral tinggi. 6. Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman adalah air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman. Misalnya air deterjen. Namun, kita dapat menggunakan air bekas mencuci bahan makanan atau air hujan untuk menyiram tanaman. 7. Akibat berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air yang kering dan sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. SBDP. Yang ke-1, gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. 2. Ciri-ciri karya gambar cerita: memperjelas ide cerita atau narasi, memberikan gambar singkat, isi tulisan atau cerita yang disampaikan, dan menceritakan urutan peristiwa memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. 3. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Teknik kering menggunakan media pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lainnya yang tidak memerlukan air atau minyak. Sebaliknya, teknik basah menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Lalu ada langkah-langkah membuat gambar cerita. 1. Persiapan bahan dan alat. 2. Menentukan tema. 3. Membuat sketsa. Dan yang keempat, menyelesaikan gambar. IPS. 1. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi penduduk yang memanfaatkan faktor alam. Contoh kegiatan ekonomi agraris adalah pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. 2. Kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Bila satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. 3. Produksi. Produksi adalah kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen.
Contoh kegiatan produksi adalah mengolah kacang kedelai menjadi tahu dan tempe, mengolah susu menjadi keju dan susu bubuk, mengolah daging ayam menjadi nugget, dan pabrik kertas memproduksi buku. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Sumber daya ekonomi adalah barang atau jasa yang memberikan manfaat atau keuntungan. 4. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distributor barang membutuhkan sarana transportasi dan jalan yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen segera terpenuhi. Pelaku kegiatan distribusi sebagai berikut: pedagang besar atau agen tunggal, pedagang menengah atau grosir, pedagang eceran atau pengecer, toko, importir dan eksportir. Contoh kegiatan distribusi: pengiriman susu dari peternak sapi perah ke pabrik susu, pengiriman hasil produksi makanan ringan ke agen dan ke toko, pengiriman hasil pertanian ke pasar. 5. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi: saat beristirahat, murid membeli jajanan di kantin sekolah dan pemakaian baju untuk melindungi tubuh. 6. Produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak: petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Setiap pihak memiliki peran penting. Identifikasi peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Peran pemerintah dalam perekonomian yaitu menjaga stabilitas ekonomi, pengatur dan pengawas dalam kegiatan ekonomi, menyediakan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dan membelanjakan pendapat negara untuk kebutuhan pemerintah. PKN. 1. Manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi. Manusia hendaknya memiliki etika moral. 2. Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut: menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian, menghargai keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut, dan meladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. 3. Nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial di lingkungan. Saling menghargai antar sesama, bergotong royong antar sesama, menolong jika sesama memerlukan, dan saling bekerja sama antara sesama. 4. Macam kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan jasmani merupakan kebudayaan yang dapat dirasakan, dilihat, diraba. Contohnya, arsitektur bangunan, rumah adat, pakaian, alat musik, senjata tradisional, makanan tradisional. Kedua, kebudayaan rohani
merupakan kebudayaan yang dapat dirasakan tetapi tidak bisa dilihat atau diraba. Contoh ideologi dan kepercayaan. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.